Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Citra Gayatri Kerihi. Saya akan mencoba menjelaskan 10 pertanyaan dari tugas UTS Filsafat Pendidikan. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung kepada tujuan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal nomor 1 terkait dengan konsep pendidikan dari ideal Plato, berfokus pada etika dan kebijaksanaan karakter seseorang yang ditujukan kepada siswa menuju pencarian dan pencapaian kebenaran kekal dan mutlak, atau biasa kita sebutkan dengan World of Ideas. Meskipun konsep ini menguntungkan untuk membangun pendidikan di Indonesia, hal ini tidak sejalan dengan fokus sistem pendidikan saat ini yang lebih menekankan pada kognisi siswa. Penerapan ide Plato di Indonesia dapat dilakukan dengan mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang menyeluruh, baik secara fisik dan juga secara mental, mengajarkan pengembangan moral dan etika, dan menjadikan guru sebagai pendamping atau pembimbing untuk membentuk karakter siswa. Nah, tujuannya adalah merubah sistem pendidikan agar siswa tidak hanya mengejar kognitif, tetapi juga mencapai kebenaran sejati. Hal nomor 2, di sini ada gagasan dari Aristoteles, khususnya dalam Nicomachean Ethics, menjelaskan bahwa manusia menjadi baik bukan karena mengetahui kebaikan, tetapi karena terbiasa melakukan tindakan baik. Dari sini muncul istilah phronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan manusia untuk menilai situasi konkret dan bereaksi dengan tepat setelah melakukan pertimbangan moral yang matang. Konsep ini penting untuk mengatasi perilaku siswa yang kurang disiplin dan menurunnya etika belajar, yang sering diakibatkan oleh kurangnya pendidikan moral. Penerapan phronesis dapat dilakukan melalui pembiasaan yang baik, mengembangkan daya pertimbangan siswa untuk menemukan jalan tengah, dan peran guru sebagai teladan yang mengajarkan pendidikan. Untuk soal yang ketiga, di sini saya coba menjelaskan tentang Konfusianisme yang ditulis oleh Konghuji, di mana memandang pendidikan sebagai cara untuk membentuk seorang junsi atau manusia berbudi luhur dengan berorientasi pada nilai-nilai utama seperti Ren atau kebajikan dan Li atau kita kenal dengan norma sosial. Nilai-nilai utama ini sejalan dengan pembelajaran berbasis karakter dan kemandirian dalam program Merdeka Belajar di Indonesia yang berupaya memperkuat profil pelajar Pancasila, mengajarkan Ren dan Li mendukung sila kemanusiaan dan keadilan sosial atau kita kenal dengan empati dan harmoni, sementara Xu merekomendasikan pembelajaran seumur hidup berkontribusi pada kemandirian dan inovasi untuk memperkuat sila kerakyatan. Selanjutnya untuk soal nomor 4, saya coba menjawab bahwa rasionalisme Descartes menyatakan bahwa pengetahuan hakiki hanya dapat dicapai melalui akal dan penalaran logis, bukan hanya melalui pengalaman panca indera. Prinsip dasarnya seperti keraguan metodis dapat menjadi titik tolak dalam pembentukan kurikulum sains di Indonesia untuk mendorong siswa menjadi pemikir yang lebih kritis, analitis, dan reflektif. Hal ini sangat penting karena banyak siswa di Indonesia masih memiliki pola pikir bahwa sains adalah pelajaran yang harus dihafal, yang menghambat penalaran ilmiah. Dengan pendekatan rasional instruksional akan membangkitkan pemahaman siswa bahwa sains adalah proses pemikiran sistematis, sehingga siswa akan mengetahui tidak hanya apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana dari suatu konsep. Untuk soal nomor 5, saya coba menjawab bahwa semangat empirisme Locke mengedepankan pengalaman sebagai komponen utama pengkonstruksi pengetahuan. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang memberikan kesempatan eksplorasi potensi siswa melalui pembelajaran aktif dan kontekstual. Namun, praktik di lapangan masih didominasi oleh ceramah dan penghafalan, mencerminkan dominasi guru dan bertentangan dengan prinsip empirisme yang menekankan keterlibatan aktif siswa. Soal nomor 6, di sini bahwa prinsip pendidikan alamiah dari Jean-Jacques Rousseau
menyatakan bahwa belajar harus melibatkan anak pada setiap tahap, sesuai dengan perkembangan kognitif dan minatnya, dengan tujuan memberi akses dan mengalihkan perhatian anak tanpa mengganggu prosesnya. Di Indonesia, kurangnya motivasi belajar, siswa dipicu oleh standar akademik yang terlalu tinggi, yang sering gagal memenuhi kebutuhan emosional dan minat pribadi siswa. Oleh karena itu, pengajaran dan pendekatan eksploratif seperti proyek, observasi lapangan, dan diskusi terbuka dalam kurikulum merdeka harus sesuai dengan prinsip Rousseau, di mana peran guru ini beralih menjadi fasilitator, dan hasilnya itu adalah bahwa motivasi belajar yang melahirkan kepribadian yang lebih refleksif dan mandiri. Baik, saya akan mencoba menjawab soal pertanyaan nomor 7, yang dimana bahwa saya berpendapat gagasan dari Paulo Freire tentang pembelajaran berfokus pada kebebasan, di mana belajar bukan hanya membagikan fakta, tetapi membebaskan orang untuk bertindak dan bersikap bijak terhadap dunia. Freire mengkritik metode kuno atau biasa kita kenal dengan istilah banking concept, di mana guru adalah sumber informasi dan siswa hanya menyerap secara pasif tanpa berpikir atau mempertanyakan. Menerapkan gagasan pendidikan pembebasan dari Freire menjadikan pembelajaran lebih bersifat dua arah, dengan peran guru sebagai pemandu yang membuat siswa ingin tahu dan menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sendiri. Meskipun kurikulum merdeka memberikan ruang untuk pendekatan berbasis proyek dan refleksi, keberhasilannya bergantung pada perubahan budaya sekolah dari otoriter menjadi dialogis, guna melahirkan generasi yang kritis dan mampu membuat berbeda. Saya melanjutkan pertanyaan dari soal nomor 8. Saya berpendapat bahwa pemikiran dari Foucault tentang disiplin dan kekuasaan melihat sekolah sebagai permainan kekuasaan yang mengawasi, membuat siswa bugar, dan menguji kepatuhan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang patuh. Foucault berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia terlalu sering digunakan untuk menanamkan kepatuhan pada norma dan sistem sosial, bukan untuk membebaskan pikiran. Kesenjangan akses sistem ujiannya ini bersifat komprehensif, kurikulumnya monoton, dan suasana top-down adalah contoh dari mekanisme kontrol yang menghancurkan kemampuan siswa untuk berpikir bebas. Kerangka berpikir Foucault ini menunjukkan bahwa pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan warga negara yang kritis dan reflektif, yang mampu melawan ketidakadilan, di mana alih-alih kita hanya menjadi aktor dari sistem yang patuh. Saya akan lanjutkan dengan soal nomor 9, dengan saya akan mencoba menjawab, di mana soal nomor 9 ini ada teori Jürgen Habermas tentang komunikasi mengusulkan prinsip berpikir bagi pendidikan yang dialogis dan partisipatif, di mana komunikasi hanya efektif apabila semua pihak setara tanpa adanya dominasi dan bertujuan mencapai kesepahaman. Di Indonesia, kebanyakan diskusi masih bersifat satu arah, di mana guru menjadi pusat dan siswa hanya merespon secara terbatas, yang mengakibatkan kurangnya kemampuan berpikir kritis dan partisipatif aktif. Baik, untuk soal yang terakhir, soal nomor 10 ini, saya berusaha untuk menjawab, di mana dengan pemahaman bahwa pemikiran dari postmodernisme ini menjelaskan pendekatan kritis terhadap pendidikan yang bersifat lebih multikultural dan inklusif, berbeda dengan pendekatan modern yang homogenisasi dan narasi tunggal. Postmodernisme ini dia menekankan pada pluralitas, fleksibilitas narasi, dan pengakuan terhadap kerangka dan identitas yang beragam, serta pengakuan dan penyingkiran penguasaan pengetahuan yang hegemonik. Dalam konteks pendidikan ini, postmodernisme ini berkontribusi pada penginstruksian pendidikan multikultural,
Sekolah dapat menjadi ruang dialogis di mana siswa belajar memahami perbedaan sebagai kekayaan. Dikombinasikan dengan pengukuhan bahasa daerah dan refleksi kritis identitas, yang pada akhirnya akan menciptakan pendidikan yang lebih adil, relevan, dan memberdayakan. Baik, sekian dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya mencoba menjelaskan dari 10 pertanyaan sebagai tugas dari UTS Filsafat Pendidikan.